Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Ma'anam, saya dari Offering A. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview buku atau meresume buku yang sudah saya baca kemarin. Uh, bukunya, ini judul bukunya adalah Creative Writing for ESL Learners atau uh, bagaimana menulis yang kreatif untuk ESL ini English is second language learner. Jadi bukan untuk memang digunakan untuk kita ya. Jadi orang yang menggunakan bahasa Inggris bukan sebagai bahasa utama. Jadi untuk kita-kita yang belajar bahasa Inggris juga. Uh, buku ini ditulis oleh Anna Baraza. Di buku ini tidak dicantumkan keterangan lengkap latar belakang dari Anna Baraza sendiri. Tapi yang jelas ini buku yang menarik untuk kita, untuk penulis pemula, bagaimana membuat sebuah tulisan yang baik, yang bagus gitu ya. Oke, bisa disimpulkan bahwasanya dalam buku ini dibagi menjadi 5 tahap ya. Jadi kalau misalkan kita mau menulis itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap ide. Tahap ide ini masuk dalam tahap pra penulisan. Jadi masuknya kita mau buat apa. Jadi misalkan apakah kita mau membuat puisi, apakah kita mau membuat cerita pendek, atau kita mau membuat drama, mungkin drama untuk apa namanya, untuk drama sandiwara seperti itu. Jadi idenya yang lebih dahulu ditentukan supaya nanti arahnya itu jelas. Kemudian yang kedua adalah drafting. Drafting ini fase dimana kita menulis secara kasar ya. Jadi misalkan ditulisnya nggak usah terlalu detail. Jadi kita sesuai dengan ide yang ada muncul di kepala kita tulis dulu biar nanti tidak lupa. Jadi kita drafting atau kita buat layoutnya seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah merevisi. Merevisi ini dari draft yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau misalkan kata-katanya pemilihannya supaya pas itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita di bahasa Indonesia kan ada anda, ada kamu, ada kau dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin dalam bahasa Inggris pasti juga ada diksi yang tepat untuk kita memilih. Kemudian yang ke tahap keempat adalah tahap editing. Jadi kita setelah idenya kita dapat, setelah kita drafting dalam bentuk kasar, kemudian kita revisi lagi, kemudian kita edit lagi, kita olah lagi, kita cari mungkin ada bahasa atau mungkin ejaan yang atau pilihan kata tadi. Jadi jangan sampai apa ya, kata-kata itu tidak pas. Kalau misalkan kita membuat puisi, jadi membuat puisi seindah mungkin seperti itu. Kemudian terakhir adalah tahap terbit. Dalam arti terbit ini tidak harus terbit yang dipublish mungkin di lewat penerbit atau enggak ya. Jadi kita ibaratkan kalau misalkan kita mau menulis status, misalkan ya kita ide dulu, kita draft dulu, kemudian kita kurang tepat, akhirnya kita backspace, kita tulis lagi, kita revisi lagi, kemudian kita edit lagi. Kemudian tahap terakhir adalah terbit. Maksudnya terbit ini ya kita asumsikan lebih mudahnya kita posting gitu aja lah mungkin ke media sosial kita. uh, ya jadi yang dibahas di sini uh, ada 4, ada puisi, drama, cerita pendek, dan pidato. Ini dalam buku ini dijelaskan secara lengkap bagaimana kita membuat puisi, membuat teks drama, kemudian kita membuat cerita pendek,
dan pidato. Dalam isi buku ini sangat menarik ya. Jadi tidak ada salahnya bagi teman-teman untuk membaca secara lengkap bukunya supaya nanti benar-benar apa namanya ada nggak ada yang kelewat. Buku namanya Creative Writing for ESL Learners. Jadi menulis kreatif untuk English is second language ya tadi ya, untuk pembelajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi supaya apa ya menambah wawasan kita juga dalam menulis dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.